Saudara-saudari yang terkasih, apakah familiar dengan lagu ini? Setiap tahun saat lilin-lilin Advent mulai menyala, lagu ini seolah menjadi lagu wajib bagi umat Katolik di seluruh dunia. Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel. Melodinya sendu, liriknya penuh permohonan. Kita menyanyikannya dari masa kecil hingga sekarang. Tapi, pernahkah saudara-saudari bertanya, siapa sebenarnya pencipta lagu yang begitu menyentuh ini? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Lagu ini bukan karya satu orang. Ia adalah sebuah warisan estafet yang melintasi waktu lebih dari 1200 tahun. Melibatkan para rahib yang tak dikenal di abad pertengahan hingga seorang imam Inggris di abad ke-19. Mari kita ikuti video ini hingga habis, karena lagu ini bukan hanya sebuah lagu biasa, tetapi juga memuat sebuah kode rahasia yang disembunyikan gereja di dalam lirik aslinya. Jika kita bicara soal lirik yang kita bicarakan tadi, kita berhutang budi pada sosok yang bernama John Mason Neale, seorang imam Anglikan dan ahli sejarah himne yang hidup di Inggris pada pertengahan abad ke-19, tahun 1851. Neale adalah seorang yang sangat mencintai sejarah gereja kuno. Saat itu banyak harta karun liturgi abad pertengahan yang sudah mulai dilupakan orang. Suatu hari, Neale menemukan teks Latin kuno yang sangat puitis berjudul Veni Veni Immanuel. Teks itu begitu indah hingga ia memutuskan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris menjadi O Come Immanuel. Sebetulnya John Mason Neale bukan mengarang isinya. Ia hanya menemukan kembali dan menerjemahkannya. Teks aslinya jauh lebih tua dari itu. Melodinya sendiri berasal dari himne Prancis abad ke-15 yang biasanya dinyanyikan para biarawati saat prosesi pemakaman. Itulah sebabnya nadanya terdengar sendu dan syahdu. Lantas, dari mana teks aslinya berasal? Teks itu berasal dari tradisi doa biara abad ke-8 yang disebut antifon O atau di O antifon. Dalam tradisi Katolik, antifon O ini adalah doa khusus yang didaraskan pada ibadat sore, hanya pada 7 hari terakhir sebelum Natal, tanggal 17 sampai 23 Desember. Setiap hari doa ini memanggil Yesus dengan gelar yang berbeda, yang diambil dari nubuat Nabi Yesaya. Mari kita lihat urutan yang asli, karena disinilah letak keindahan teologisnya. Tanggal 17 Desember, O Sapientia, atau O Kebijaksanaan. Pada hari pertama, umat berseru, O Sapientia. Kita mundur ke masa sebelum dunia dijadikan. Yesus adalah sabda Allah yang keluar dari mulut yang maha tinggi, yang mengatur alam semesta dengan kuat namun lembut. Kita memohon agar Dia datang mengajarkan jalan kebijaksanaan kepada kita. Tanggal 18 Desember, O Adonai, atau O Tuhan penguasa.
Hari kedua, Oh Adonai, adalah gelar Tuhan yang perkasa. Kita mengenang Musa di semak berapi. Yesus adalah pemimpin yang akan membebaskan kita sama seperti Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Tanggal 19 Desember, O Radix Jesse, atau Oh Tunas Isai. Isai adalah ayah Raja Daud. Di sini gereja menegaskan bahwa Mesias sungguh-sungguh manusia, berdarah bangsawan, raja yang dijanjikan akan berdiri sebagai panji bagi bangsa-bangsa. Tanggal 20 Desember, O Clavis David, atau O Kunci Daud. Yesus adalah pemegang otoritas mutlak. Jika Ia membuka pintu surga, tak ada yang bisa menutupnya. Di hari ini kita berseru, datanglah dan bebaskanlah mereka yang duduk dalam kegelapan penjara dosa. Tanggal 21 Desember, O Oriens, atau O Surya Pagi. Surya Pagi atau Bintang Timur. Ini bertepatan dengan titik balik matahari musim dingin di Eropa saat malam paling panjang terjadi. Kita memanggil Yesus sebagai cahaya yang menghalau kegelapan maut. Tanggal 22 Desember, O Rex Gentium, atau O Raja segala bangsa. Yesus bukan hanya milik satu golongan. Dia adalah batu penjuru yang menyatukan seluruh umat manusia. Tanggal 23 Desember, O Emmanuel, atau O Allah beserta kita. Jarak itu sudah hilang. Sang Raja dan pembuat hukum kini tinggal di antara kita. Saudara-saudari yang terkasih, John Mason Neale menerjemahkan syair indah itu untuk kita. Tetapi para rahib pada abad ke-8 yang menyusun urutan aslinya meninggalkan sebuah pesan tersembunyi yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Pesan itu hanya ada dalam bahasa Latin. Perhatikan baik-baik. Jika kita mengambil huruf pertama dari setiap gelar Latin tadi, dan kita buat urutan terbalik dari tanggal 23 hingga ke-17, kita akan menemukan kata Erokras. Dalam bahasa Latin, Erokras berarti besok aku akan hadir. Luar biasa bukan? Selama 7 hari, umat manusia berseru, datanglah, datanglah, dan pada malam terakhir tanggal 23 Desember, lewat susunan huruf ini, Tuhan seolah menjawab doa itu dengan lembut. Erokras, tenanglah, besok saat malam Natal, aku ada di sana. Inilah kekayaan iman Katolik kita. Lagu yang kita nyanyikan di Misa Advent bukan sekedar lagu. Ia adalah teologi, sejarah, dan doa yang dirajut menjadi satu. Terima kasih kepada John Mason Neale yang telah menyelamatkan teks ini dari tumpukan sejarah, sehingga saat ini kita bisa menyanyikannya dengan merdu. Juga terima kasih kepada para rahib kudus pada masa lalu yang mewariskan kode iman Erokras. Semoga di masa Advent ini
ketika saudara-saudari menyanyikan "Datanglah Immanuel", hati kita semakin bergetar. Bukan karena melodinya, tetapi karena kita tahu jawaban doa itu sudah dekat. Besok Ia akan hadir. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Sampai jumpa.